Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abin Fawazi dari Prodi Teknik Informatika kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek komputer. Ya, aspek-aspek komputer biasanya dikenal dengan singkatan CIA sebagai triad CIA. Untuk C-nya atau C-nya itu disebut confidentiality, I-nya integrity, dan E-nya availability. Untuk confidentiality itu merupakan suatu aspek komputer yang bersifat privasi atau bersifat rahasia ya. Jadi intinya confidentiality ini untuk pencegahan informasi dan data-data kita itu tidak diketahui oleh orang lain dan tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak berhak tentunya. Contohnya ialah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca meskipun oleh administrator. Untuk contoh serangannya itu salah satu contohnya ialah brute force. Brute force itu merupakan suatu tindakan hacker yang berusaha mengakses sistem atau jaringan secara paksa dengan cara menebak username maupun password. Nah, untuk penanganannya biasanya harus menggunakan password yang panjang dan rumit dalam penanganannya. Salah satu penanganannya seperti contohnya di dalam pendaftaran Google, ketika kita membuat suatu password itu biasanya ada suatu ketentuan ya, di mana password itu harus rumit, biasanya dengan simbol merah, kuning ataupun hijau yang mendefinisikan kesulitan password tersebut ya. Dan penanganan selanjutnya ialah tingkatkan kompleksibilitas password dengan mengkombinasikan huruf, simbol, dan angka. Perhatikan panjang password. Semakin panjang password yang Anda buat, semakin aman. Sebaiknya gunakan kata sandi yang berbeda setiap akun. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun, ya, usahakan sandi yang Anda gunakan itu berbeda ya, untuk pencegahan ini. Yang kedua ialah availability. Availability ataupun bisa disebut dengan ketersediaan ataupun bisa disebut dengan ketersediaan ya. Biasanya aspek ini berkaitan dengan sebuah data yang tersedia saat dibutuhkan ataupun diperlukan. Apabila sebuah data informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Untuk satu contoh ialah informasi lowongan kerja. Dikarenakan informasi lowongan kerja ini harus bisa diakses oleh orang-orang yang terkait, dan informasi ini merupakan informasi yang diperlukan ataupun dibutuhkan. Untuk serangan dari availability ialah penyerangan terhadap DDoS. Ya, serangan tersebut dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas server, jaringan atau sistem untuk mengganggu lalu lintas yang normal. Ya. Biasanya peretas berhasil melakukannya. Jika peretas berhasil melakukannya, maka akses website dapat menghilang atau bekerja dengan sangat lambat. Untuk penanganannya, yang pertama menggunakan layanan pelindung DDoS. Yang kedua menggunakan redundancy firewall dan proxy server. Yang ketiga memastikan bahwa
bandwidth yang digunakan mencukupi. Yang keempat, menggunakan access control. Untuk aspek integrity, atau bisa disebut dengan integritas, ialah suatu aspek yang menjamin konsistensi maupun keintegritasan dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya. Jadi menjamin data tersebut sesuai dengan keoriginalitasannya. Ya. Maksudnya data tidak boleh berubah tanpa seizin pihak yang berwenang. Sehingga upaya orang-orang yang berusaha merubah data itu akan ketahuan, akan terdeteksi. Untuk contohnya, saat data dikirim, itu harus dilakukan perlindungan agar data yang dikirim tidak dirubah oleh orang lain, sehingga data yang dikirim tadi isinya berubah, informasi tidak menjadi rusak, kebanyakan dengan cara pengiriman virus. Untuk contoh serangan, salah satu contoh serangan pada aspek integrity ialah man in the middle attack, ya. Merupakan serangan yang memungkinkan peretas menempatkan dirinya di tengah-tengah percakapan para korban. Dalam hal ini, pelaku dapat melihat, mendengarkan, ataupun menganggap sebagai salah satu pihak dan terlihat seperti pertukaran informasi yang berlangsung secara normal. Seperti kejahatan cyber pada umumnya, serangan man in the middle ini juga mengincar data-data penting seperti login, ya, informasi akun, dan nomor kartu kredit. Untuk penanganannya, kamu perlu mengamankan jaringan yang kamu gunakan, terutama jika kamu ingin membuka aplikasi keuangan maupun situs yang memerlukan login akun. Pastikan aplikasi maupun situs tersebut menggunakan HTTPS dan bukan HTTP. Ya, mungkin segitu saja penjelasan saya tentang aspek-aspek pada keamanan komputer. Kurang lebihnya ya seperti itu. Jika banyak sekali kekurangan mungkin dalam penjelasan saya, ya mungkin dalam hal-hal lain, mohon untuk dimaklumi. Saya juga masih belajar di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.